Assalamualaikum semuanya. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Oh, sehat alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan membahas materi apa? Ya, betul sekali. Kita akan membahas materi tentang berperilaku adil dan jujur. Yang mana kita akan mempunyai 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu menegakkan keadilan, kedua larangan berkhianat, ketiga perintah berperilaku adil dan jujur, dan yang keempat itu dampak sikap jujur dan dusta. Baik, kita masuk kepada materi kita yang pertama yaitu menegakkan keadilan. Yang mana menegakkan keadilan dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8-10. Nah, di sini siapa yang mau membaca ayatnya? Silakan angkat tangan. Saya Bu, dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8-10 tentang menegakkan keadilan, yang mana ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la tajrimannakum shana'u qaumin 'ala alla ta'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul Baik, jahim. terima kasih ya sudah mendengarkan ayat dari surah Al-Maidah ayat 8-10. Nah, sekarang kita masuk kepada arti dari surah ini yaitu yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih
Janji yang dilanggar diumpamakan seperti kain yang telah dipinstai lalu diurai kembali, merusak kepercayaan dan hubungan. Dan yang terakhir yaitu ayat ini menjelaskan bahwa sumpah dan janji adalah bagian keimanan yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Selanjutnya kita masuk kepada dampak sikap jujur dan dusta, yang mana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bahwa berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Seseorang yang sederhana berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta, karena kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun penjelasan dari hadis tersebut, yang pertama yaitu hadis ini menjelaskan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk selalu berlaku jujur karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Orang yang menjaga kejujuran akan dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan yang selanjutnya yaitu kejujuran dan keadilan saling berkaitan karena sikap adil melahirkan banyak kebaikan yang menguatkan iman dan ketakwaan sehingga balasannya adalah surga. Dan yang selanjutnya itu sebaliknya, dusta harus dijauhi karena menjerumuskan pada kejahatan yang mana akan mengantarkan kepada neraka. Orang yang terbiasa berdusta akan dicatat oleh Allah SWT sebagai seorang pendusta. Nah, pada hari ini siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Baik, jika tidak ada yang bisa menyimpulkan, jadi di sini kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu menegaskan bahwa keadilan, kejujuran, dan amanah merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam, di mana Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk berlaku adil, berpihak pada kebenaran, berbuat ihsan, menepati janji, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sekaligus melarang perbuatan keji, mungkar, permusuhan, dan pengkhianatan. Kejujuran dan keadilan menjadi indikator keimanan dan ketakwaan karena keduanya mengantarkan pada kebaikan dan surga. Sebaliknya begitu, dusta, ingkar janji, dan pengkhianatan akan membawa kerusakan serta berujung kepada azab neraka. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, semoga apa yang dijelaskan pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dan kekurangnya, ibu minta maaf dan kita akan melanjutkan materi kita pada minggu selanjutnya. Diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.